Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat khususnya warga Dusun Kloso Kuning, yang saya hormati Bapak Camat Pucuk atau yang mewakili beserta jajaranipun, yang saya hormati tim juri saking Kabupaten Lamongan kang sampun rawuh wonten ing Dusun kula lan pansedaya menika dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati segenap perangkat desa, jajaran Ketua Tim Penggerak PKK Desa Padihan Ploso, Dusun Ploso Kuning, Bapak Ketua Pengurus RT, khususnya yang ditempatin RT pinten 17 Pak ya. Nggih, 17. 17 iku kira-kira lambange 7 tambah 1 8 ya. Nggih. Kalau dipek pitu niku pitulungan, jelas iku nomor 1 kae. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih pinaringan taufik hidayah sehingga sakit bertatap muka, sehingga sakit menyaksikan acara penilaian LGC Kabupaten Lamongan dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat salam semoga tetap katur dan tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, niki perlu kula sampaikan, saya mohon maaf karena tadi kula dibel Pak Atin nggih. Posisi saya masih di Lamongan, Mbak, karena nopo undangannya jam 1. Undangannya tadi saya tunjukkan ke Pak Sekda, Mbak, jam 1. Saya nyampe di sini jam 1 muncul 12 menit, tak kira ya urung nemen terlambat kan ngaten. Tapi ya alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul walaupun agak terlambat. Muga-muga mawon dengan kumpulnya kita bersama di sini memberikan maslahah dan kebaikan untuk khususnya warga Dusun kula lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang kepada tim juri Kabupaten Lamongan, tim dari Kecamatan Pucuk semuanya yang pun rawuh. Harapan saya kedatangan panjenengan melihat upaya yang dilakukan oleh warga saya, upaya yang dilakukan oleh warga Dusun Ploso Kuning nih. Persiapannya pun bengi Pak, mulai joget, belajar nyanyi, terop dan lain sebagainya. Nggih, tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Pokok sing keplok aja sing ayu lho ya, kuwatir lho. Gak soalnya perangkat iki ya kudu ana sing duda. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula mulyakaken, muga-muga mawon Pak saya minta tolong khususnya kepada tim penilai ini. Intinya upaya kami dalam rangka melaksanakan program kegiatan Kabupaten Lamongan ini berupaya untuk melestarikan apa yang sudah digagas oleh Pak Bupati untuk menghijaukan Lamongan, untuk menunjukkan bahwa Lamongan ini bukan daerah sing gersang. Jadi makanya ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian perlu saya sampaikan, kemarin juga saya sampaikan kepada warga saya, Lamongan kemarin kepengen meraih untuk Asman Toga yang telah diraih oleh Kediri. Makanya kemarin saya datang ke sini kalau bisa untuk Asuhan Mandiri Toga. Tanaman-tanaman yang bersifat untuk obat-obatan ini yang perlu digalakkan, karena insya Allah ini yang nanti lebih bermanfaat dan muka-muka mawon cita-cita Lamongan ke depan untuk menjadi daerah penghasil Asman Toga niki, Asuhan Mandiri Toga ini bisa terwujud. Karena kemarin di Gempol Pading Pak, Mok Bondo apa kemarin kelor ya, Mok Bondo kelor ya, kelor ternyata bisa diorbitkan.
Harapan saya di pelosok kuning ini tidak hanya kelor, tapi semua tumbuhan yang berhubungan dengan asuhan mandiri toga perlu ditanam. Nggih, kedepane ngoten nggih. Nggih. Dadi ana kunir, ana laos, ana jahe, mboten napa-napa. Kelor semuanya ditanam agar napa? Kedepan pelosok kuning menika nek saged jadi figur nggih, figur tanaman asman toga nggih. Tanaman untuk obat-obatan. Jadi mboten napa niki sing adem niki sono keling kira-kira kena gigit tombo apa. Nggih. Jadi kalau nanti harapan saya semua tanaman yang ada di dusun Pelosok Kuning maupun desa Paden Pelosok mengutamakan untuk tanaman toga. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan nggih. Ini juga pelajaran untuk kita semua. Desember ini Pak Sek insya Allah bangunan pasar Padengan sudah selesai. Otomatis Januari, Februari itu insya Allah kita ada pembukaan. Kalau toh nanti siapapun yang jadi bupati, insya Allah harapan saya untuk bisa datang ke Padengan. Nah ini kenapa saya berharap demikian. Siapapun yang jadi bupati untuk bisa datang membuka pembukaan pasar baru desa Padengan Pelosok, nggih pasar agro. Harapan saya ke depan ini menjadi langkah awal untuk kesejahteraan napa niku masyarakat di desa. Jadi paling murah nek meneh tanduran niku lombok, terong, tetek bengek wis digawa nang pasar, Pak. Langsung, nggak usah kemana-mana. Itu tujuan saya penghijauan seperti itu. Itu saja mungkin sedikit gambaran yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atas nama pemerintah Desa Paden Pelosok nyuwun agung pangapunten ingkang kathah nggih. Terima kasih atas kedatangan panjenengan sedaya. Semoga apa yang kami upayakan, semoga apa yang kami lakukan ini adalah bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk warga Kulawan Panjenengan dan khususnya untuk Kabupaten Lamongan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati saudara ketua tim juri LGC dari Dinas RH dan ada yang independen ya dari Desa Pucangro. Ingkang kula hormati saudara Kades beserta jajaran, Ibu Kepala Dusun beserta perangkat RT dan RW-nya, saudara Kasih Ekbang beserta staf, tokoh masyarakat, ibu-ibu dari PKK Dusun Ibu dan PKK Desa lengkap Pak tim yang datang untuk mensupport penilaian. Adik-adik yang saya sayangi, bersyukur bahwa pada siang hari ini kita bisa bersama untuk menghadiri satu momen penting di Dusun Pelosok Kuning dalam keadaan sehat walafiat. Penting kenapa saya katakan bahwa bersih dan hijau itu karakter. Bersih dan hijau itu harus menuai satu nilai-nilai dasar, yang dimana nilai-nilai itu harus diadop, harus diambil menjadi satu sikap hidup dari setiap individu keluarga yang ada di dusun ini. Tadi saudara tim sudah berjalan dari arah selatan dan saya coba komunikasikan, ini posisinya masih kemarau, tetapi kemarau itu tidak menghalangi Desa Pelosok Kuning di pinggir-pinggir yang kita lewati tadi masih tetap hijau. Satu. Yang kedua juga dari sisi clean-nya, jadi kebersihan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi suatu kualifikasi tertentu. Nanti saya mohon tim untuk memberikan suatu pertimbangan prinsip kan itu, bahwa iki bukan sulapan. Hijau dan bersihnya Pelosok Kuning
saya sudah memotret lama, terutama karakteristik masyarakat dan kepemimpinannya sudah menggerakkan sedemikian rupa, sehingga apa yang panjenengan saksikan di sini merupakan satu gerakan partisipatif, duduk gerakan yang semalam jadi. Ada Pak. Jadi tolong penilaian-penilaiannya lebih diperhatikan bahwa ini satu gerakan partisipatif karena satu sikap yang sudah mendarah daging untuk satu pemberdayaan lingkungan yang hijau dan bersih. Selanjutnya hal-hal yang menyangkut kesiapan dan sebagainya sungguh sangat luar biasa. Itu juga menjadi satu indikator bahwa partisipasi secara partisipatif Green and Clean gerakannya di Desa Ploso Kuning itu bukan di injos, bukan di woro, ayo besok ada penilaian dan sebagainya. Ini merupakan satu indikator bahwa mentalitas masyarakat dan keluarga berkeluarga di Desa Ploso Kuning memang sudah terpola. Ini yang saya perlu ekspos kepada tim juri. Karena apa? Keberlanjutan satu pembangunan apapun itu dasarnya kepada karakteristik mentalitas masyarakat. Mentalitas masyarakat dengan yang kita saksikan bersama, ya saya kira tidak mengecewakan pada posisi yang seperti ini. Saya berharap bahwa kualifikasi perintis akan bisa naik pada tahun depan untuk diadu lagi, kan gitu ya, pada tingkat yang lebih tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan kepada tim juri dan ibu-ibu hadirin yang sekalian yang hadir pada momen penjurian RGC tingkat perintis di Desa Padean Ploso, Dusun Ploso Kuning. Tina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kader lingkungan? Luar biasa. Halo, aku bisa ikut juga. Pasti bisa. Lamongan, Gilan. Terima kasih. Pucuk, Padengan Ploso, Ploso Kuning, RT 17. Terima kasih. Ya, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke. Yang kami hormati Bapak Sekcam, Bapak Pucuk, Pak Wahyu beserta rombongan dari Kecamatan Pucuk. Yang kami hormati Bapak Kades beserta perangkat Desa Padengan Ploso. Yang kami hormati Ibu dan Bapak Kasun, Bapak dan Ibu Kasun ya, nyebutnya gitu ya. Kan yang jadi Kasun kan Ibu, berarti Bapak dan Ibu Kasun gitu ya. Nah, ya. Bapak dan Ibu Kasun Ploso Kuning serta semua saja yang hadir di tempat ini, kader lingkungan RT 17 RW 3. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini walaupun dalam suasana panas-panas ceria, karena walaupun panas tetapi kadernya tetap ceria dan tetap semangat, saking semangatnya disebut semangat ya. Ya. Tetap semangat. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang kami hormati beserta ibu-ibu yang berbahagia, kita rombongan bertiga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Kami mengajak salah satu juri lingkungan, mungkin perlu kami kenalkan bahwasanya juri lingkungan yang hadir saat ini, salah satunya hadir saat ini adalah beliau juga sebagai ketua RT, sebagai tim juri
lingkungan LGC Kabupaten Lamongan, fasilitator lingkungan. Juga beliau juga sebagai kader lingkungan, kader desa kelurahan Berseri. Kemudian juga beliau adalah ketua atau manajer bank sampah sektor. Bank sampah sektor itu bank sampah tingkat desa, gitu. Jadi kami mohon nanti di desa Padengan Ploso, Pak Kades, bank sampah yang sudah ada di RT 1 sampai dengan RT 17 ini diaktifkan kembali. Kemudian nanti membentuk bank sampah sektor. Ini kaitannya begini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita di Kabupaten Lamongan ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lamongan karena Lamongan ini mendahului program-program lingkungan dibanding dengan yang dilaksanakan provinsi maupun nasional. Nah, tepuk tangan. Nah, Lamongan mendahului nasional. Nah, seperti itu. Jadi kalau Lamongan ada program Lamongan Green and Clean, di Jawa Timur itu namanya program Desa Kelurahan Berseri. Kemudian nasional itu namanya program Kampung Iklim. Nah, tiganya ini hampir sama, mungkin ada perbedaannya tidak banyak. Tapi tiga-tiganya ini adalah program pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau LGC ini yang dinilai adalah tingkat RT. Jadi kompetisinya antar RT se-Kabupaten Lamongan. Sampai dengan saat ini RT di Kabupaten Lamongan yang telah mengikuti LGC ini sebanyak 2.138 RT. Jadi cukup banyak Bapak sekalian. Kemudian kalau LGC untuk tahun ini khususnya yang RT Perintis ini ada diskon Bapak sekalian. Jadi kalau biasanya yang dinilai itu adalah kebersihan, terus penghijauan, administrasi lingkungan, kesehatan lingkungan, dan bank sampah. Untuk tahun ini diskonnya 60%. Jadi maksudnya gini, jadi dari 5 itu kita nilai cuma 2 saja, yaitu kebersihan dan penghijauan. Nah, jadi ini harapannya apa? Harapannya biar masyarakat terutama RT-RT perintis dengan adanya COVID ini biar banyak yang mendaftar. Jadi banyak yang mendaftar kemudian tidak takut. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau kita kaitkan dengan administrasi kemudian bank sampah itu RT-RT perintis itu takut duluan, takut dengan bayangannya. Padahal kegiatan itu sebetulnya kalau dilaksanakan dengan istiqomah atau berkelanjutan itu tidak akan sulit. Tetapi karena namanya manusia, kadang-kadang dengan berbagai kesibukan itu kegiatan yang mudah itu tidak dilaksanakan, yaitu administrasi. Itu kan mudah toh, tinggal nulis-nulis saja, duduk di depan TV juga bisa melaksanakannya. Tetapi itu menjadi momok sehingga untuk RT Perintis tahun 2020 ini untuk penilaiannya sementara ditiadakan. Tetapi kalau misalnya kegiatan 3 macam itu ada, itu nanti akan menjadi nilai tambah bagi RT yang melaksanakan kegiatan itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita tentang program Jawa Timur namanya Desa Kelurahan Berseri. Desa Kelurahan Berseri itu lingkupnya adalah ada 3 kategori, yaitu Pratama, Madya, dan Mandiri. Untuk yang pertama itu minimal 2 RW. Kemudian yang Madya itu 3 RW. Kemudian yang Mandiri itu 3 RW atau semua RW yang ada di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, itu. Untuk saya begitu masuk, juga tadi sudah saya sampaikan ke Pak Sekcam, bahwasanya
program LGC atau program berseri maupun program proklim itu sebetulnya tidak lebih berat daripada LGC. Nah, jadi kelihatannya nasional, tetapi Lamongan dengan adanya program LGC ini untuk meraih penghargaan proklim itu tidak berat. Nah, buktinya adalah tahun ini Kabupaten Lamongan berhasil meraih penghargaan terbanyak di Jawa Timur dan di Indonesia. Tepuk tangan Indonesia ini. Berarti prestasi se-Indonesia, kabupaten yang mendapatkan penghargaan itu adalah Lamongan, yaitu 13 desa atau kelurahan. Kemudian yang kabupaten kota lainnya seperti jenengan kalau membandingkan Lamongan dengan Balikpapan tentunya sudah takut duluan mungkin ya. Tetapi kita dengan adanya program LGC yang dilaksanakan berkesinambungan ini, kita bisa membuktikan bahwasanya Lamongan adalah memang Megilan. Jadi terkait dengan proklim, ini harapan saya tahun depan ini kita usulkan ke nasional namanya program Kampung Iklim. Setuju bukan Bu Kasun? Ya. Jadi nanti yang bersalaman dengan Menteri Lingkungan Hidup itu nanti Pak Kades didampingi Bu Kasun dan warganya. Setuju? Jadi Bapak Ibu sekalian, itu jadi tingkatnya adalah Kasun. Jadi kalau proklim itu kalau desanya itu terdiri dari 2 dusun atau lebih. Seperti sini kan ada 2 dusun. Nah, itu yang diusulkan itu adalah 1 dusun. Kalau desa seperti tempat kelahiran saya, seperti panjenengan sama, saya itu kelahiran Kecamatan Pucuk di Desa Warwetan. Nah, itu dusunnya hanya 1. Nah, itu untuk yang diusulkan ke proklim itu hanya setingkat RW. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, untuk menuju ke proklim, keadaan yang seperti ini kami berharap dengan sangat untuk ditingkatkan lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang belum ada, nanti Pak Kades, kegiatan atau hal-hal yang belum ada, nanti panjenengan rencanakan tahun 2021 mulai sekarang untuk dipersiapkan. Jadi nanti setelah awarding atau penerimaan penghargaan nanti sekitar minggu ketiga, karena minggu keempat itu sudah libur panjang. Ancer-ancernya ya sekitar sebelum tanggal 22 mungkin begitu wordingnya. Setelah dapat penghargaan, ini kami tidak janji. Tapi misalnya tidak dapat pun, nanti kami berpesan bahwasanya persaingan di LGC itu jauh lebih berat daripada penghargaan berseri atau proklim. Kalimat ini saya kutip dari pernyataan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Deket yang menjadi Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Lamongan, yang RT-RT-nya itu di program LGC setiap tahun mendapatkan penghargaan. Dari 15 RT di sana sudah tidak ada lagi RT kategori perintis atau berkembang. Dari 15 RT itu yang maju itu 3, yang mandiri 4, yang community center itu sudah 3, seperti itu. Jadi panjenengan, kami juga berpesan kepada Pak Kades nanti kader-kadernya, mungkin tentunya juga Pak Bukasun nanti yang mendampingi, itu dibanding tidak jauh-jauh ke Pucangro saja. Setelah Pucangro mungkin sehari mungkin 2 kali ke Pucangro pagi, nanti setelah zuhur langsung berlanjut ke Sidorejo sana, nanti ngangsu Kawero terkait dengan pengelolaan lingkungan. Insya Allah kalau dari 2 desa itu kemudian diterapkan, nanti penghargaan dari nasional berupa
program Kampung Iklim itu insya Allah tidak sulit, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi 2 desa ini pertama kan karena dekat, kemudian juga sudah dapat penghargaan, baik berseri. Desa Pucangro ini tahun 2017 itu dapat penghargaan provinsi namanya Desa Berseri kategori Pratama. Tahun berikutnya 2018 kategori Madya. Kemudian tahun 2019 kategori Mandiri. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya desa atau kelurahan di Lamongan yang masuk kategori Mandiri, Lamongan juga terbanyak Bapak Ibu sekalian di Jawa Timur. Nah, jadi dari 80 desa atau kelurahan di Jawa Timur itu 11,76% atau 10 desa itu ada di Kabupaten Lamongan. Jadi panjenengan kalau ke utara nanti ketemu Pucangro, ke utara lagi sebelum jembatan nanti ada Karanggeneng, itu juga desa berseri kategori mandiri. Nanti kalau di pertigaan Sumberwudi ke timur, nah ada namanya desa Pengengsalan, desa Butungan, ke selatan nanti ada desa Mungli. Nah, itu adalah desa-desa kategori mandiri untuk program Jawa Timur. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mohon kepada semuanya saja, karena yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekcam tadi, bahwasanya kita hidup ini memang harus memperhatikan 2 aspek, yaitu bersih dan teduh. Karena seperti panjenengan itu, insya Allah kalau tidak ada pohon sono itu perlu kipas mungkin 4 di situ mungkin ya. Betul Bapak Ibu sekalian ya. Di situ mungkin perlu kipas 4 dengan yang pakai apa itu blower yang besar itu. Tetapi karena tanpa kipas pun di situ menjadi dingin-dingin empuk. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin itu, kemudian nanti kami mohon nyuwun izin untuk berkeliling kota, berkeliling RT 17, batasnya mana, kemudian berapa rumah dan sebagainya, itu nanti mohon diisi dan kita berkeliling. Kemudian nanti setelah kita berkeliling kita ketemu lagi di sini untuk melihat kondisi real bagaimana. Jadi kami akan melaporkan apa saja nanti yang ada di lingkungan panjenengan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila mana terlalu panjang, panjenengan potong sendiri. Bila mana terlalu pendek, panjenengan otot sendiri. Kalimat kok diotot maksudnya gimana itu? Nah, mungkin itu jadi gambarannya, maksudnya biar barangkali kurang jelas, itu nanti mohon dimaklumi kalau misalnya kalimatnya ini terlalu panjang, kami mohon maaf. Tujuannya adalah untuk memperjelas pesan-pesan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.